Apa kabar Long Di? Halo, Bang. Iya, bisa buka kameranya, Bapak? Oh, harus on cam ya? Iya, betul. Silakan, Pak. Saya sudah bantu dari sini. Baik, selamat malam, Pak. Oh, baru ini saya lihat Mikel nih. Ini ternyata yang namanya si Mikel itu ya. Oh, biasa Kenapa, udah kenapa? diskusi sama beliau ya, Uni ya? Ya, sudah pernah. Oh, baik. Baik, Pak Mikel, malam hari ini tema kita esensi Nabi nih. Mau menanggapi terkait tema kita atau mau bertanya? Iya, ini saya mau bertanya tentang esensinya Nabi ya. Baik. Khususnya ini Nabi Muhammad berarti ya. Nabi itu bukan cuma Nabi Muhammad. Kita bicara tentang Nabi. Nabi itu gelar untuk orang-orang yang ditunjuk sebagai pembawa berita. Jadi bukan hanya spesifik Nabi Muhammad, tapi ya Nabi. Oh, begitu ya. Yes. Khusus untuk Nabi Muhammad ini. Boleh No, kalau kita mau bahas spesifik. Boleh kalau mau bertanya ya boleh, tapi spesifiknya tentang Nabi. Oke. Saya mau bertanya tentang gini. Ini kan Nabi ya, kan memang banyak ya Nabi-Nabi ya. Misalkan di Nabi Muhammad ya. Mhm. eh, Kalau menurut Mbak Hos berdua ini, esensi Nabi itu seperti apa ya? Karena saya baru masuk. Oke, silakan. Silakan. Sudah boleh. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi, kita akan mengenal Nabi itu dari pernyataan Tuhan tentang dia. Nah, kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi di mana beliau memiliki sifat-sifat kenabian. Di Islam itu ada sifat wajib bagi para nabi, karena kalau tidak ada perbedaan dengan manusia biasa, kenapa harus dikatakan nabi? Maka yang membedakan manusia biasa dengan nabi adalah karakter dan sifatnya. Sifat wajib bagi para nabi kami di antaranya adalah siddiq, amanah, fatonah, bukan tablik. Tablik itu sifat wajib bagi rasul. Nah, jadi siddiq artinya berkata benar, jujur, tidak pernah berdusta. Yang kedua, ini sifat wajib loh ya, sifatnya banyak. Saya bicara sifat wajib. Yang kedua itu fatonah, cerdas. Yang ketiga itu amanah, bertanggung jawab, tidak pendusta. Nah itu, jadi kami diajarkan untuk mengenal para nabi itu memiliki sifat-sifat yang sifatnya jauh di atas manusia rata-rata. Makanya mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dan mereka biasanya memiliki value semakin lama semakin naik, bukan semakin lama semakin turun. Tidak seperti kita yang pasang surut, dan tetapi mereka justru semakin memiliki kewajiban-kewajiban yang tidak dimiliki oleh kita, memiliki privilege yang tidak diberikan kepada kita. Itulah Nabi. Intinya mereka adalah pemimpin yang ditinggikan di antara umat karena memang mereka layak, karena akhlaknya memang begitu, akhlaknya memang tinggi, begitu. Silakan. Oke, jadi istilahnya apapun yang dikatakan Nabi, contoh ya di Nabi Muhammad ya, di saudara-saudara umat Islam ya, apakah kita sebagai manusia tidak boleh membantah perkataan Nabi, atau kita harus patuh? Apa kita harus apapun yang diperkatakan Nabi kita harus patuh semuanya, atau ada yang tidak perlu dijalankan? Apakah Mengikuti Allah itu ya mengikuti Rasul. Masalahnya adalah Nabi Muhammad SAW itu juga memberi pilihan. Tidak semua perintah itu perintah mutlak mendapatkan kewajiban. Jadi kalau aturannya datang dari Allah, misal secara eksplisit dalam Al-Quran, itu menjadi wajib. Jadi hukum dalam Islam itu ada beberapa. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Apa itu kewajiban? Kewajiban kalau tidak dilaksanakan bebannya dosa. Apa itu sunnah? Anjuran yang kalau tidak dikerjakan rugi. Apa itu makruh? Lebih baik ditinggalkan. Apa itu mubah? Boleh, tak dianjurkan, tidak dilarang. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mengajar selama 23 tahun itu bukan langsung kasih perintah-perintah saja, tapi beliau mengajarkan bahkan sesuai dengan kapasitas para sahabatnya. Begitu. Oke, kalau misalkan kita patuh, apakah bisa dikatakan kita menyembah kepada Nabi? Tidak dong, saya patuh sama mama saya bukan penyembah mama saya. Apapun perkataan Nabi kan?
Ya tidak dong, saya patuh kepada suami bukan berarti menyembah suami. Saya patuh kepada orang tua bukan berarti menyembah orang tua. Saya patuh kepada undang-undang dasar bukan berarti saya menyembah undang-undang dasar kan. Artinya kan contoh perkataannya Nabi Muhammad ini kan termasuk wahyu Allah kan begitu. Oh iya. Betul kan? Berarti Ya seluruh dong. perkataannya beliau kan wahyu. Oh Berarti iya. tidak masuk dalam kategori menyembah kepada Nabi Muhammad. Ya enggak dong, kan saya sudah jelaskan tadi. Oh. Oh, jadi tetap menyembah kepada Allah gitu ya. Iya dong, menyembah itu beda dengan patuh. Ibadah abdi itu bukan sekedar patuh, tapi menggantungkan segala sesuatu kepada yang disembah. Kami tidak pernah menggantungkan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad. Kami tidak pernah berdoa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad. Kami tidak pernah berharap kepada Nabi Muhammad. Berharap dalam artian itu memohon. Kami memohon kepada Allah. Pengabdian kami, saya sholat bukan untuk Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena itu perintah Allah. Tapi Jadi kan beda. Allah lewat beliau kan. Oh iya, iya dong. Seperti inilah logika sederhananya. Anda patuh kepada lembaga sekolah Anda dari pengajaran guru Anda. Padahal itu aturan oke lah, negara deh. Patuh kepada undang-undang yang disampaikan oleh presiden itu begini. Presiden menyampaikan undang-undang. Apakah kita patuh pada presiden? Anda mengikuti presiden? Saya tidak mengikuti presiden. Saya mengikuti undang-undang ketika presiden yang ucapkan. Contoh, kita rakyat Indonesia, undang-undang dasar kita adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pak Jokowi bilang, Rifa, kamu harus ikuti undang-undang dasar ketuhanan yang Maha Esa. Apakah saya patuh kepada Jokowi namanya itu? Tidak, saya patuh kepada undang-undang dasar yang dibacakan Pak Jokowi. Gitu, kurang lebih seperti itu analoginya. Mematuhi Allah, kata Allah, kalau ingin patuh kepadaku, caranya ini patuh kepada Rasul. Sama seperti saya manajer. Saya manajer, saya tunjuk supervisor. Supervisor di tempat saya mengelola restoran dan juga kafe. Kalian kalau ingin patuh kepada saya, ikuti asisten saya. Gitu. Bukan berarti asisten saya menjadi pemilik kafe. Tapi asisten saya hanya menyampaikan informasi dari saya. Gitu, aturan saya yang buat. Gitulah analoginya. Sesimpel itu. Oke. Pak Michael, sudah cukup? Masih boleh bertanya sekali lagi? Oke, 1001 kali. Silakan 1001 pertanyaan buat kamu. Kan saya juga sering dengar diskusi teman-teman ya di formal-formal yang lain. Mungkin Umi bisa memperjelas lah, artinya biar tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang liar ya. Artinya begitu Nabi Muhammad kan mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, benar ya? Ya, betul. Ya, apakah ada saksi pada saat beliau menerima wahyu itu? Pertanyaan itu pertanyaan yang tidak relevan dengan definisi wahyu. Wahyu dari kata wa, ha, dan ya artinya cepat dan tersembunyi. Jadi kalau ada orang yang menjadi saksi dari penerimaan wahyu, maka gagal wahyu sebagai wahyu. Karena ada banyak nabi kemudian mendengarkan. Gini ya, nabi itu adalah mereka yang mendengarkan suara secara spiritual untuk disampaikan. Tiba-tiba harus ada saksi. Ngapain? Ya udah, saksinya juga nabi nanti karena sama-sama dengar wahyu. Sekalian aja Tuhan kasih pengumuman dari atas. Ngapain tunjuk nabi kalau harus ada saksi? Udah, Tuhan ngomong dari atas langit udah. Silakan aja Tuhan ngomong dari langit. Terimalah aku sebagai Tuhan kalian. Ngapain dia ngutus nabi? Kalau harus ada saksi yang lihat nabi itu dengar wahyu. Udah, Tuhan kasih pengumuman sudah. Ya, yang butuh. Jadi gitu ya, analoginya begitulah. Jadi wahyu itu artinya cepat dan tersembunyi. Terminologinya informasi dari Tuhan kepada mereka yang diangkat menjadi nabi. Apakah harus ada saksi?
Tidak pernah satupun kitab suci, baik kitab Anda, kitab saya, kitab Yahudi, mengklaim Nabi harus ada saksi. Kalau ada ya tunjukkan aja. Begitu ya. Jadi Oh iya. memang nggak ada saksi ya pada saat penerimaan wahyu itu ya. Tidak ada saksi ketika Musa melihat firman Tuhan mengambil 10 hukum Taurat, nggak bawa teman. Kalau ada ya siapa? Siapa yang melihat dia bercakap-cakap dengan Tuhan? Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa melihat wajahku dapat hidup. Tidak ada yang menyaksikan ketika Abraham ngobrol sama Tuhan. Tidak ada yang menyaksikan Yesus berbicara dengan Bapaknya. Tidak ada satupun orang. Jadi kenapa seorang nabi harus memiliki saksi ketika mendengar firman Tuhan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau maksudnya adalah orang yang bersama beliau ketika terima wahyu, baginda ketika terima wahyu kadang didampingi oleh Sayyidah Aisyah, istrinya. Tapi apakah bisa dikatakan itu saksi sehingga Sayyidah Aisyah juga melihat Jibril ngantarin wahyu kepada baginda? Ya kalau seandainya begitu ya berarti ikut jadi nabi itu. Maka tidak ada satupun parameter kenabian. Saya tidak tahu dalam terminologi Kristen ya, kalau ada parameter nabi harus ada saksi. Tidak ada. Setahu saya ya, 6 tahun saya belajar dengan teman-teman Kristen juga. Bahkan ini jadi pertanyaan bagi saya. Siapa yang menjadi saksi para nabi di Kristen menerima wahyu? Tidak akan bisa kalian sebutkan. Bahkan Yesus berkata, sorry saya harus sampaikan, orang Farisi yang bertanya seperti ini kepada Yesus. Kamu bersaksi dari dirimu sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar. Kata orang Farisi, kata Yesus, kata orang Farisi. Jadi orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itu bersaksi dari dirinya sendiri, maka kesaksiannya tidak benar. Maka apa kata Yesus? Aku bersaksi dari diriku sendiri dan Dia yang mengutus aku. Karena dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Taurat kesaksian 2 orang itu benar. Jadi bersaksi tentang Rasul dan Nabi yaitu dari Tuhan sendiri. Gitu. Silakan. Saya melanjut satu kali lagi. Menurut teman-teman yang Muslim, apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus? Jauh dari tema sih sebenarnya. Oke lah, Karena kita nabi, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah, masih dalam. Tapi nggak apa-apa, masih dalam tema kenabian. Ada. Saya ya, coba jawab. Teman-teman Oke. Muslim kan meyakini Yesus itu kan nabi kan, kayak gitu loh. Oke, boleh. Saya jawab ya. Saya dan Bu Rita Wahyu sepakat. Saya Rita Wahyu salah satu sekolah dari kalangan Kristen, bahwa Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda. Karena saya lihat baca ceritanya kan hampir sama, tapi ya kadang membingungkan juga. Paham kan narasi saya? Tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Perspektifnya beda. Kenapa berbeda? Karena kitab suci kita beda. Gitu. Oke, Mbak Rifa, terima kasih banyak ya udah saya naik. Oke, sama-sama Mikael. Malam. Terima kasih Pak Wikal ya. Oke. Saya kasih tepuk tangan karena bagus caranya beliau. Teman-teman, sebelum saya naikkan tamu lagi, teman-teman bantu dulu tap-tap layarnya sampaikan 500k teman-teman. Karena penontonnya tadi sampai 4k lebih ya. Jadi naikkan teman-teman. Naikkan sampai 5k ya. 500k. Oke, kita naikkan tamu lagi. Sambil kita naikkan tamu lagi. Saya naikkan yang belum pernah naik ya. Karena ini banyak juga yang minta permintaan yang sudah sering naik malahan. Dan saya prioritaskan yang non-muslim ya. Yang muslim besok pagi naiknya. Nah.
Naik lagi orang ini. Kalau ini tak dirutin ya. Hai, Ya, selamat malam Pak. ada suaranya kamu. Selamat malam Pak Jack. Malam juga. Siapa Ya, namamu? Lisa. Bisa. Kamu Dayak mana? Pak Jack, tema kita pada malam hari ini esensi Nabi Pak Jack. Mau menanggapi sesuai tema atau mau bertanya atau disuruh? Aku mau nyapa Riva aja. Apa kabar Riva? Alhamdulillah berkat rahmat Tuhannya Yesus saya sehat walafiat. Oh iya. Tuhan Yesus ya? Tuhannya Yesus. Oh. Ya kalau dagingnya ya, tapi Tuhannya dia juga. Baik, Pak Jack. Enggak, saya lagi di luar, saya lagi makan. Oke, selesaikan dulu makannya. Setelah selesai makan, saya ya, takutnya nanti Oke, mood makannya makasih ya. nggak baik. Oke, sehat ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Lisa. Tuhannya Yesus loh ya. Tuhannya Yesus. Bukan Yesus ya, bukan Tuhan Yesus ya. Bukan, tapi sembahannya Yesus. Oke, kita lanjut. Teman-teman, sebelum tamunya terlihat wajahnya seperti itu ya, saya mau mengingatkan lagi, saya tidak membatasi siapapun yang ingin naik, silahkan minta untuk bergabung dan pastikan bisa membuka kamera. Persyaratan bisa membuka kamera itu minimal followers 200 teman-teman. Jadi kalaupun misalnya bisa naik ke atas, tapi tidak bisa membuka kamera, mohon maaf saya turunkan ke bawah. Assalamualaikum Dan Ibu kita utamakan semuanya. juga yang untuk naik ke atas, untuk minta bergabung, itu yang non-muslim ya teman-teman, agar bisa terjadi diskusi dua arah. Kalau misalnya yang muslim mau naik, boleh nanti besok pagi saja ya teman-teman ya. Jadi kita utamakan untuk yang muslim dulu, yang non muslim dulu. Kalau yang muslim mau naik, mau bergabung, silahkan besok pagi. Dan teman-teman yang sudah naik, sudah bergabung di room ini, tolong bantu ingatkan juga saudara-saudara seiman kita untuk memprioritaskan saudara yang non muslim dulu agar bisa terjadi diskusi dua arah seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak mengizinkan ruang, tidak memberikan ruang untuk kata-kata hujatan, hinaan, cacian, makian, mengkoreksi host maupun narasumber seperti itu teman-teman. Baik Bapak Muslim ya Pak ya. Baik Bu, Assalamualaikum, turun dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf Pak, sudah mendengar ya tadi apa yang telah saya sampaikan, Masya Allah. Baik. Teman-teman, ini kita makin naik ya yang nonton ya. Ada 4.001 orang ya. Terus kuatkan room kita teman-teman. Bagi teman-teman yang non muslim mau menanggapi tema atau mau ditanya ataupun bertanya, silakan minta untuk bergabung teman-teman. Seperti Bapak yang barusan turun, Pak siapa tadi, Pak Jack ya? Pak Jack, Pak. Halo, Baik, selamat kalian malam sekali Kakak. cara diskusinya, kalau bisa kita berdiskusi dengan cara yang sehat ya teman-teman ya. Jangan seperti Bapak yang tiarap tadi. Ya, selamat malam Pak. Selamat Bro. malam Kakak. Iya. Non muslim ya Pak? Gabriel. Ya, Gabriel. Katolik Aku ya? non muslim. Oke, baik. Ya Katolik benar. Tema kita pada malam hari ini esensi Nabi nih. Bapak mau menanggapi tema kita, mau bertanya atau ditanya? Aku mau bertanya Kakak. Ya, silakan. Mungkin agak sedikit melenceng dari apa tentang tema dari atas di atas. Saya mau nanya Kak, kenapa sih kalau berdoa tuh di masjid itu biasanya pakai toa? Kenapa tidak berdoa pakai? Maksudnya kan kita berdoa di dalam rumah saja dengan tenang gitu. Nggak apa-apa Menanyakan adik. itu aja, Ini Kak. jawab ini jawab nggak apa-apa. Apa yang boleh? Dan Karena saya menghargai Uni Riva selaku narasumber saya ya, pemateri saya. Maaf ya, Jadi Dinda. saya izinkan beliau menjawab. Sebenarnya itu di luar dari tema, Pak. Ya. Ya. Ini Oke, satu silakan. pertanyaan terakhir ya, melenceng dari tema. Selanjutnya tolong tema sesuai dengan judul. Tapi wajib saya jawab ini supaya Anda mengerti. Kenapa umat Islam itu pakai toa?
Karena begini, sedangkan pakai toa saja masih banyak yang tidak mau sholat, apalagi tidak pakai toa. Karena sebenarnya yang buta bukan telinga, tapi adalah hati. Jadi kami umat Islam ini saling mengingatkan satu sama lain untuk mensondingkan selalu bahwa kami, para muazin, mereka itu adalah orang-orang yang mengingatkan saudaranya sholat, karena sholat itu wajib bagi kami. Jadi umat Islam ini bersinergi, saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk sholat, kami ini saling mencintai karena Allah. Jadi kenapa pakai toa? Yang ada toa, coba seandainya ada namanya tahu. Kalau ada tahu untuk bisa mendengarkan suara sampai ke lubuk hati, bisa kami pakai tahu. Tapi belum tercipta alat itu. Bapak bikin ya alat yang bisa sampai ke seluk nubari seseorang. Ketika saya bicara di rumah langsung terdengar suara di rumah siapa aja. Nah, tapi nggak ada tahu, adanya toa gitu. Berarti tanggapan saya berarti itu hanya cuman memanggil teman-teman yang saya ingin angkat seagama. Anda setelah Pak Gibran ini turun ya. Putri Manulang, tahan dulu sebentar. Setelah Pak Gibran naik, nanti saya angkat Putri Manulang. Karena kita jarang berdiskusi dengan wanita ya, Uni ya. Kita Saya ingin prioritaskan berdiskusi perempuan. dengan wanita. Ya. Oke, silakan Pak Gibran. Mau dilanjut? Boleh. Maksudnya kan itu berarti cuman memanggil sesama Muslim untuk berdoa gitu. Untuk Berarti sholat. tidak untuk mau sholat. Oke. Bukankah itu hanya maksudnya sesuatu hal yang untuk istilahnya itu menurut saya bukan menurut teman-teman saya atau siapa, itu kan bukan logika saya bahwa itu adalah panggilan untuk Allah atau Allah. Bentar Pak, yang bilang azan itu manggil Tuhan siapa? Azan itu memanggil manusia. Karena Tuhan tidak diajak untuk sholat. Yang suruh sholat Tuhan, yang disuruh sholat manusia, yang dipanggil manusia, yang manggil juga manusia. Oke. Baru saya paham. Baru saya paham. Pinter. Ya, paham, Udah, ya, kalau udah paham dah. Kembali ke tema Pak. Pinter. Biar Bapak nggak kemana-mana. Makin kemana-mana ini Bapak nih. Oke. Kembali ke tema. Kalau nggak tahu bertanya aja Pak. Atau mau ditanya gitu. Oke, sudah aja Kak. Oke. Sudah ya? Sudah, oke. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih kembali Pak Gabriel. Izin saya turunkan ya. Ya. Kemana tadi Putri? Karena saya lihat di bionya beliau, sepertinya beliau aktif juga di pelayanan. Makanya tadi saya tertarik untuk ngangkat beliau ke atas. Di Jambak. Kalau di Jambak saya nggak bisa marah karena saya yang naikin. Iya benar. Betul, itu benar sekali. Bapak selamat malam Pak. Pak Malam. apa nih? Pak siapa nih namanya nih? Laban. Oh Lakban ya. Silakan Pak, buka kameranya Pak. Buka kamera. Iya betul Pak. Nggak Pastikan bisa, Bapak buka punya. kamera sudah pakai baju ya Pak ya? Makanya itu belum bisa punya aku. Baik, izin Pak saya turunkan. Di sini persyaratan kita pakai buka kamera. Sekali lagi saya tanya Bapak mau buka kamera atau tidak? Ya udah nggak apa-apa, turunkan Baik, aja. terima kasih Bapak. Thank you ya. Oke, kita lanjut. Kakak Rashid, selamat malam. Kakak Rashid, selamat malam. Satu kali lagi saya sapa. Saya sebentar Dinda. Izin ada informasi sedikit tentang YouTube ya. Teman-teman mohon maaf. Sepertinya ada kendala di YouTube saya. Suaranya kadang robot, kadang betul, kadang robot, kadang betul. Jadi teman-teman bisa nonton untuk sesi kedua di Lisa nanti live kan nggak? Upload nggak? Oke. Atau mungkin ya nanti kalau bisa sih saya reupload lagi. Tapi mohon maaf teman-teman. Intinya di YouTube izin untuk agak sedikit terganggu. Saya minta maaf dari YouTube. Lanjut.
YouTube Uni yang satunya lagi belum bisa Uni? Nggak di-live-kan di YouTube Uni yang satunya lagi? Iya, ini di Riva MOW, cuman karena nggak tahu nih suaranya kayak ngerobot. Kadang Oke. bagus, kadang ngerobot. Nggak tahu ada apa. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Baik, saya lanjut sapa Kakak Rashid ya. Kak Rashid bisa dengar suara saya? 5, 4, 3, 2, 1. Beliau ada di situ, tapi tidak merespon. Oke, ulangi lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau naik, saya tidak membatasi siapapun yang ingin naik. Silahkan minta bergabung dan pastikan teman-teman bisa membuka kamera. Persyaratan dari TikTok itu bisa membuka kamera, teman-teman minimal followers itu 200. Jadi kalaupun misalnya teman-teman bisa naik ke atas, tapi tidak bisa membuka kamera, mohon maaf, izin saya turunkan kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga tidak memberikan ruang untuk kata-kata hinaan, hujatan, cacian, makian, mengkoreksi host maupun narasumber. Kita fokusnya di tema teman-teman. Kenapa fokusnya di tema? Agar apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan. Seperti itu ya. Kalau misalnya di luar dari tema pembahasannya, akhirnya tidak terselesaikan, tidak tersampaikan tema kita. Seperti itu ya. Oke teman-teman, silakan minta untuk bergabung. Yang non-muslim, yang muslim besok pagi ya. Bang Jul masih ada di bawah kah Bang Jul? Boleh bantu saya pilih-pilih Bang Jul? Oh nggak ada. Udah. Apologet apa ini? Kalau nggak bisa buka kamera langsung saya turunkan ya. Selamat malam Pak Apollo. Pak Apollo? Selamat malam Mbak cantik-cantik. Ya, bisa buka kameranya? Tidak bisa. Waduh, saya nggak bisa on cam Mbak. Baik, mohon maaf izin saya turunkan ya. Pengikut saya baru sedikit Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah banyak baru naik lagi ya. Waduh, Mbak ini yang cantik-cantik kok galak. Oke, sampai ketemu nanti kalau udah followersnya banyak dan sudah cukup bisa buka kamera ya. Selamat malam Pak Apollo. Oke. Ya, Ramen Ramen bisa bisa langsung. Ya, bisa Buka kameranya. Dia followersnya itu baru 1000 ya. Bentasan disebut. Pak Ramen Batak. Sudah bisa mendengar suara saya Pak Ramen? Pak Ramen bisa mendengar suara saya? Tanya ini sudah saya tolak tapi minta naik lagi, jadi penasaran saya. Apa yang mau disampaikan beliau ini? Kita khusus
kita prioritaskan yang non muslim ya, naik ya, biar bisa terjadi diskusi dua arah. Jadi teman-teman yang muslim mohon untuk tidak minta bergabung agar mudah saya untuk memfilter yang naik. Pak Zulkifli Sob, selamat malam. Malam. Ya, muslim ya Pak? Muslim. Saya hanya bertanya ini. Halo, bisa kedengaran Kak? Ya, satu pertanyaan. Karena Bapak tadi saya udah tolak, tapi Bapak minta lagi. Baik, satu pertanyaan sesuai tema Pak. Tema esensi ya Bu. Iya. Esensi tentang Nabi. Oke, saya mau bertanya, ini acara terkait dengan esensi Nabi ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk mengedukasi. Edukasi apa sih? Maksudnya Edukasi itu artinya memberikan informasi. Oke, baik. Dalam Di sini proses saya ingin belajar bertanya, mengajar. Bapak, sebelum Pak menjawab pertanyaan Oke, Bapak, baik. Bapak, maksud Bapak bertanya seperti itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal yang kami mau sampaikan di sini, tema kami ini? Maksudnya esensi Tanggapan Bapak Nabi ini seperti apa? kan tidak jauh dari agama. Baik. Jadi tidak jauh dari agama. Agama ini kan hanya untuk diamalkan, bukan hanya untuk Siapa jadi bahan bilang? perbandingan. Baik. Siapa bilang agama hanya untuk diamalkan? Dalam Islam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, Serukanlah coba, orang-orang itu. dengan hikmah. Nah, itu. Hei, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan. Begini nasib akhir zaman. Agama Kenapa ini? Itu alasan saya tidak mau menaikkan yang non muslim. Jadi kita nggak bisa campur adukan Yang muslim. karena mereka yang muslim. Karena mereka ini ada yang berpikiran yang positif, ada juga yang tidak positif. Dan saya tidak mau bermusuhan dengan saudara seiman. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa merespon apa yang kami bahas di sini dengan positif, sebaiknya kalian batalkan untuk permintaan atau nggak usah naik. Kalau misalnya kalian ada yang mau disampaikan besok pagi, seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan ruang teman-teman. Harus bisa membedakan yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Seperti itu ya. Dan apakah Jangan dia sampai muslim atau kita tidak? sesama muslim saling Kita belum menyatukan. tahu. Itu yang saya hindari. Seperti itu. Dan kita juga tidak tahu apakah dia betul muslim atau tidak itu. Muslim dia kalau lihat dari bionya. Muslim. Karena saya masuk ke bionya. Sejak kapan teman-teman ajaran agama Islam itu hanya untuk diamalkan? Kalau hanya untuk diamalkan, maka Nabi bukan menjadi seorang yang menyampaikan agama. Maka Nabi tidak akan pernah mengutus Mu'adz bin Jabal. Nabi tidak akan ada Umar ibnu Khattab sampai ke Yerusalem. Jadi agama itu bukan untuk diamalkan, tetapi juga untuk disiarkan. Siapa yang mengatakan tidak boleh mendiskusikan tentang agama? Apa hak dan kredibilitas kalian yang sepakat dengan Bapak tadi mengatakan agama hanya untuk diamalkan, tidak disiarkan? Baca Al-Quran itu semuanya, jangan sepenggal-penggal ayat. Mbak Serlina belum bisa membuka kamera ya? Mbak Lina, selamat malam. Satu kali lagi saya sapa, tidak merespon, langsung saya turunkan. Mbak Serlina, bisa mendengar suara saya? Baik, terima kasih. Uni, boleh dilanjutkan Ya. lagi Uni temanya? Oke, Sambil saya membeli, kita kebanyakan yang naik.
Mungkin Lisa izin yang di YouTube saya close YouTube dulu ya, dan saya akan upload saja karena saya record saja ini. Mohon maaf ya teman-teman yang di YouTube karena kondisi laptop saya sepertinya ada problem. Insya Allah saya perbaiki dalam waktu cepat. Saya close untuk YouTube kali ini dan insya Allah akan saya upload mungkin besok atau nanti malam. Assalamualaikum untuk yang di YouTube. Bye bye. Bye-bye juga untuk yang di YouTube. Ya ini ada problem di YouTube Uni. Dari tadi Uni nggak konsen jadinya. Oke. Uni coba untuk hubungi admin Uni dulu ya Dinda. Karena handphone juga tadi Dinda suruh Uni tadi bilang cas tadi ternyata nggak masuk, tapi tetap Uni sampaikan materi sebelum ada narasumber. Tapi Uni izin nanti teman-teman semua izin saya tutup cam ya, karena saya sambil ngecas paling ya 10 menit. Nanti saya akan buka segera. Saya minta izin karena itu ya cas saya itu ndak bisa saya bawa ke sini karena ada di pojok tempat tidur. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan materi. Jadi kita bicara tentang Nabi palsu. Kita langsung ke syubhat aja. Ada beberapa syubhat dari teman-teman non-Islam terkait tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mereka mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang Bang Konser di mute dulu, Bang Konser. Oke. Oke, saya mute ya. Gak bisa di mute ini. Sudah Uni. Nah, Dari ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini bukan Nabi karena bukan dari Israel. Kemudian mengatakan syubhat bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi karena beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad bukan Nabi karena Nabi Muhammad ini tidak punya saksi. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini biasa dari orang-orang yang penganut Islamofob dan juga dari non-muslim yang adalah polikardus dan polemikus. Maka bagaimana tanggapan kita sebagai umat Islam? Saya terbiasa menjawab tuduhan-tuduhan dari kaum kufar ini atau para salibis dan juga Islamofob ini adalah yang pertama sekali tentang Nabi Muhammad dituduh sebagai seseorang yang bukan Nabi karena tidak memiliki saksi. Tadi sudah ada ya pertanyaan dari Rich Michael. Tidak ada parameter bahwa Nabi itu harus memiliki saksi. Tidak ada teman-teman. Saya bingung ini dapat dari mana ini orang-orang bahwa Nabi itu harus ada saksi. Karena Nabi sendiri pembawa berita yang adalah wahyu. Wahyu sendiri artinya adalah cepat dan tersembunyi gitu loh. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang memaksa Nabi harus ada saksi. Kalau memang Nabi harus ada saksi, mereka harus bisa membuktikan semua Nabi yang mereka imani sebagai Nabi harus punya saksi. Siapa yang melihat Musa ketemu Tuhan, Abraham ketemu Tuhan, Yakub ketemu Tuhan, siapa yang melihat harus ada saksinya. Kalau tidak ya sudah, mereka punya standar yang tidak bisa mereka ikuti. Yang kedua, mereka mengatakan Nabi kita bukan Nabi karena pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah menjadi polemik bagi mereka pribadi. Sementara tidak ada satupun musuh Nabi Muhammad yang membenci Nabi Muhammad di zaman beliau hidup yang menjadikan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah sebagai pukulan mental kepada Nabi kita. Kenapa? Karena pada masa itu pernikahan yang dilakukan oleh Nabi menjadi hal yang biasa. Bahkan orang Yahudi memiliki halakah boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari. Sementara dalam Islam, Nabi Muhammad hadir untuk menyatakan pernikahan bagi perempuan boleh ketika mereka sudah bisa menentukan mana baik mana buruk atau baligh. Dan kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi dikarenakan bukan Bani Israel dan itu karena dari Arab. Sementara di kitab mereka sendiri ada Nabi yang non Israel. Siapa? Abraham. Abraham itu bukan Israel karena Abraham nenek moyangnya si Israel. Israel itu adalah Yakub. Jadi membagongkan. Kalau ada yang mengatakan Nabi itu harus Israel, itu namanya koplak, plak. Karena bahkan Ishak sendiri bukan dari Israel. Karena Ishak adalah bapaknya si Israel. Nah, jadi itu yang kedua, yang ke selanjutnya. Dan Bileam itu bukan nabi dari Israel. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi yang bukan dari Israel, dari Nigeria, dari Niger. Dalam kitab mereka sendiri ada. Bingung saya dengan umat Kristiani ini. Di Perjanjian Lama ada nabi yang non Israel, Bileam. Di Perjanjian Baru ada nabi yang non Israel. Tiba-tiba mereka mengatakan tidak diterima nabi dari Arab. Sementara orang Arab baik secara historis dipahami sebagai keturunan dari Ismail yang dari keturunan Nebayot dan Kedar. Makanya
Makanya saya bingung dengan umat Kristiani yang mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, sementara mereka menerima ada orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan disebut Rasul, padahal Rasul itu secara definisi pasti Nabi. Percaya dari siapa? Dari orang yang mengaku keturunan Bani Israel, tapi dari sekte Farisi munafik. Mereka percaya. Ini yang membagongkan. Padahal dalam kitab mereka kalau kita lihat ada 2 ayat yang harus kita pertimbangkan untuk ditelusuri. Di satu ayat dikatakan seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Israel. Moto ayatnya. Saya akan carikan ayatnya nih. Ya. Oke. Kalau kita Sambil rujuk mencari ayat, saya mau nyapa dulu nih tamu kita. Nyong Wuker. Buka kameranya, Abang. Bisa dengar suara saya tidak? Abang kalau misalnya teman-teman yang udah minta untuk bergabung, saya naikkan ke atas langsung buka kamera ya. Kalau kelamaan, waduh, nggak buka kamera langsung saya turunkan. Nyong, bisa buka kameranya? Saya sudah bantu dari sini. 5, 4, 3, 2, 1. Dilanjut Uni. Silakan Uni. ya. Ini izin ya, ini ada oten di bawah namanya questionable banget dan dia bilang Abraham bukan nabi. Beruntung kalian bertemu dengan room ini ya, dimana kami umat Islam saja senang membaca kitab kalian. Bagaimana mungkin kalian mengaku Kristen, punya kitab suci itu dan kalian tolak kenabian Abraham yang disampaikan oleh Tuhan kalian sendiri. Baca Kejadian pasal 20 nomor 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Waduh Kak Juli, kemana aja pas sekolah minggu Kak? Dikepit mulu itu ketek kitab nggak dibaca-baca. Baca Kak. Kok Abraham katanya bukan nabi? Itu satu. Nah saya bacakan Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kenapa tiba-tiba ada muncul nabi yang katanya konon punya silsilah ke Daud bernama Yesus? Pertanyaan ini. Maka Islam tidak pernah mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah keturunan Bani Israel, walaupun kaumnya sendiri adalah Israel. Kenapa? Karena memang dia dilahirkan dari lingkungan orang Israel, tapi dia bukan keturunan nabi-nabi. Kenapa? Nasab itu lewat bapak. Dia tidak punya silsilah. Nabi Isa itu tidak punya bapak kandung, sehingga tidak punya silsilah. Lucunya di iman Kristiani, Yesus punya silsilah ke bapak tirinya. Jadi maka Ulangan 34:10 ini membantah bahwa ada nabi setelah Nabi Musa dari keturunan Israel harusnya. Tapi kenapa umat Kristiani memaksakan nabi itu harus Israel? Kalian tidak menerima nabi dari Arab, it's okay, tapi tolonglah konsisten. Kenapa kalian terima nabi dari Niger? Oh, mana ada nabi dari Niger, Ripa? Ya, mana ada, Ripa? Nggak ada itu. Ya kan? Makanya baca Bible. Jangan cuman baca buku Tatang Sutarman saja. Kebanyakan nonton drama Korea sih taunya cuman Kim Jong Un. Besok-besok biar tahu ya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Kirene dan Lukius orang Kirene. Nah, mari kita lihat Kirene ini, bukan Niger ya. Kirene, mari kita lihat Kirene. Kirene itu siapa guys? Dari mana ya? Kirene nih. Mari kita lihat asalnya Kirene itu. Kirene adalah kota Yunani kuno yang terletak di wilayah Libya sekarang. Kota tertua dan terpenting di antara 5 kota Yunani di wilayah ini. Kita lihat Niger ya. Simeon yang disebut Niger. Kita lihat Niger. Niger ini dari mana? Kota apa? Ya. Niger. Apakah nama kota atau nama orang? Simon Niger. Siapa dia? Ya, mari kita lihat teman-teman. Kalian gak terima dari nabi dari Arab, gak apa-apa. Nah, mari kita lihat teman-teman.
Saya mau tahu nih, Niger ini nama daerahnya atau nama sukunya atau apa? Mari kita perhatikan dulu biar kita tahu bahwa ternyata ada nabi di luar Israel dalam kitab Perjanjian Baru, guys. Simon Niger adalah seorang tokoh dalam kitab Kisah Para Rasul Perjanjian Baru yang disebut dalam Kisah Para Rasul 13 sebagai salah seorang nabi dan guru di gereja Antioquia. Julukan Niger ditafsirkan oleh beberapa orang berarti hitam, merujuk pada kulit gelap atau keturunan Afrika. Salah. Dor. Kalian nggak terima nabi dari Arab, tapi kalian terima nabi dari Afrika. Ini macam mana ini? Oke, Lanjut. Saud, selamat malam, Bapak. Bapak bisa duduk Pak, diskusinya Pak. Baik, diskusi yang baik itu adabnya seperti ya, sama-sama kita duduk Bapak ya. Walaupun kita pertemuannya secara virtual, tapi adab kita dahulukan seperti itu ya Pak ya. Kita dahulukan itu. Teman-teman sebelum kita mulai untuk diskusi dengan Saud ya, tap layarnya dulu teman-teman. Ini Bapaknya belum saya persilahkan ngomong, udah ngegas duluan kayak mana ini. Nah, layarnya dulu, seperti itu ya. Oke Pak Saud, silakan. Tema kita pada malam hari ini esensi Nabi. Mau menanggapi tema, mau bertanya atau ditanya, silakan. Menanyanya maksudnya dalam arti apa ini Bu? Saya pun dalam arti ke Nabi maksudnya Nabi apa ini? Kami tidak mengakui gimana? Coba jelaskan dulu. Di mute itu Uni di mute. Bapak aja bingung mau bertanya, gimana kami mau menjawab, Pak? Bapak belajar dulu cara bertanya lah kalau gitu. Bapak aja bingung mau bertanya. Enggak, permasalahannya kan Ibu tadi membahasnya tentang Yesus, kenabian Yesus gitu ya. Saya membahas tentang Nabi Yahudi kek, Nabi Kristen kek, Nabi Islam kek. Saya bahas tentang Nabi. Pak? Yang mana Bapak ketemu Nabi? Kenapa umat Kristen tidak mengakui? Bukan mengakui karena di ajaran kami itu Alfa dan Omega, dia Allah, awal dan akhir. Selain dari itu kami tidak stop. Kami tidak mengakui. Enggak ada urusan sama kami, Pak. Itu urusan Bapak. Iya, jadi kenapa? Maksudnya gini loh, Bu. Kenapa Ibu mencela bahwa Yesus itu enggak nabi? Siapa yang mencela Yesus, Pak? Bapak kenapa ini? Mencela Yesus. Maksudnya apa ini? Tidak ada kata celaan loh Pak. Bahkan saya sudah mengatakan, sudah menegaskan bahwasannya di sini kita tidak saya berikan ruang untuk celaan, kata hinaan, hujatan, mengkoreksi host maupun narasumber. Loh, kok Bapak bilang kami mencela? Bukan Bu. Kenapa Ibu memvonis kami meragukan kenabian Yesus itu? Siapa yang meragukan kenabian Yesus? Tidak beriman kami umat Islam kalau tidak menganggap dia sebagai nabi. Gimana sih Pak? Masalahnya sekarang ini yang dibahas apa? Permasalahannya kami membahas esensi Nabi. Bapak bisa baca kan judulnya esensi Nabi? Ya, saya tadi masuk pertengahan Bu. Tiba-tiba saya lihat Ibu ngegas soal permasalahan Nabi ya kan. Saya nggak ikut ke awal. Yaudah mending Bapak tanya apa Bapak? Nah, sekarang Ibu yang mau Ibu perdebatkan ini sekarang apa? Siapa yang berdebat? Saya sedang mentransfer knowledge. Itu ya. Definisi debat paham nggak? Debat itu artinya membantah perkataan orang. Siapa yang saya debat dari tadi? Saya mau tanya satu, boleh kan? Nah, Silakan. Bapak bertanya Pak. 10. Ya, Pak, ya? Pertanyaan 10, 1001 kalau nggak. Kenapa itu di ajaran kita itu hanya mengutamakan satu bahasa? Hah? Bukan satu bahasa, hanya bahasa Arab aja. Bukan di ajaran Tuhan, saya. bukan Tuhan itu, mau bahasa apapun dia pasti ngerti. Kenapa kita harus belajar satu bahasa? Oke, saya jawab ya. Ya. Pertama, Tuhan mengerti semua bahasa, tapi Anda harus tahu pengajaran Islam bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia yang berada di mana-mana, yang tidak boleh mengganti bahasa asli firman Tuhan supaya tidak terjadi penyelewengan. Buktinya, saya sebagai pembelajar Kristologi mampu membuktikan kepada Anda, karena adanya penyelewengan terjemahan, maka Bible banyak direvisi. Ya, oke Bu, saya pertanyakan, apa semua manusia itu bisa mempelajari bahasa itu? Kalau dia mau pasti bisa lah. Mau nggak?
Enggak, itu kemanusiaan kita diciptakan sebenarnya bukan Kok sama. Anda yang mewakili semua manusia? Gini loh, Anda mewakili semua manusia. Tidak, saya dengar Bu. Jadi kalau kita tidak mengerti bahasa itu, tidak bisa kita bukan dibilang umat yang baik gitu. Itu Bapak, urusan Bapak lah, nggak ada urusan dengan kami. Ya, maksudnya saya menanya Terus? gitu, saya hanya ingin bertanya. Pertanyaannya apa ini? Kenapa sih harus satu bahasa gitu? Karena kami tidak boleh mendapatkan informasi tentang Al-Quran kami dari terjemahan, karena terjemahan itu bisa berpotensi diselewengkan. Contoh kitab kalian. Bapak Cuma ini itu aja. kalau bertanya saya, Pak, kalau bertanya biarkan saya yang jawab. Saya Bukan nanya cuma aja, itu. Iya, Bapak belum selesai saya jawab. Nah, bukan cuma itu. Ini Ya, Bu. kenapa ini? Hei, tunggu. Buka kamera dulu ya. Pak Saud, Pak Ya, Saud Bu. bertanya. Pak Saud bertanya dan otomatis setiap pertanyaan itu Bapak mengharapkan jawaban, bukan begitu? Ya. Mengharapkan jawaban dari pertanyaan Bapak kan? Nah, pastikan Bapak di saat Uni Rifa menjelaskan atau menjawab pertanyaan Bapak, selesaikan dulu Uni Rifa menyelesaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Setelah itu baru Bapak berbicara. Kalau belum selesai jangan dipotong-potong. Entar tak selesai. Terus tidak tersampaikan apa yang mau dimaksud oleh Uni Rifa. Begitu ya? Oke. Ya, Bu. Sepakat? Setuju nggak Saya nih? sudah paham. Saya cuma ingin tahu aja. Enggak, saya tanya. Iya, selama saya ini ngasih tahu. Setuju nggak nih? hanya cuma itu aja alasannya. Iya, saya ngasih tahu. Udah? Setuju? Sepakat ya? Oh, setuju. Tahan. Silakan Uni. Ya. Ya, Tahan. gini. Silakan Uni. Setiap nabi yang membawa ajaran ketika diterima oleh kaumnya itu wajib menggunakan bahasa kaumnya, karena nabi ini akan mengajarkan kaumnya. Lalu ketika ajaran ini disebarkan kepada yang bukan kaumnya, maka yang bukan kaumnya wajib belajar bahasa kaum nabi tersebut. Kenapa? Karena dalam Islam kami diperintahkan untuk belajar. Utlubul ilmu faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Nah, belajar bahasa Arab bagi kami menjadi fardu pada akhirnya. Kenapa? Karena Al-Quran kami berbahasa Arab. Kalau kami tidak belajar bahasa Arab atau menjadi fardu kifayah, harus ada orang di satu daerah kami ini yang wajib bisa mengerti bahasa Arab. Kenapa? Kalau tidak ada umat Islam yang paham bahasa Arab, ketika nanti kitab kami diterjemahkan, bukannya tidak ada orang Kristen yang menerjemahkan kitab kami, by the way. Anda tahu tidak Snook Horgonyi? Seorang Kristen ya yang mempelajari bahasa Arab, mencoba menerjemahkan bahasa Al-Quran, pada akhirnya nanti bisa menipu kami. Maka supaya kami tidak gampang tertipu, kami wajib belajar bahasa Arab. Yang pertama itu, karena secara sejarah sudah banyak orang Kristen yang belajar bahasa Arab dan mencoba untuk mempelajari Al-Quran. Para orientalis nama mereka, istilah untuk mereka. Yang terakhir, yang selanjutnya, kenapa kami harus mempelajari bahasa Arab? Kenapa hanya bahasa Arab yang digunakan pas sholat? Supaya apa yang kami ucapkan ini sama dengan yang diucapkan saudara kami di seluruh dunia, sehingga tidak ada yang berbeda-beda dan tidak ada penyelewengan. Yang ketiga, supaya tidak ada yang mampu menyelewengkan terjemahan Al-Quran dan menyesatkan banyak orang, karena itu terjadi di agama Anda. Contoh, Anda tahu Septuaginta? Ya. Oke, Septuaginta, kitab suci umat Kristiani yang konon katanya ada pada abad ketiga sebelum Masehi, entah tahun ketiga, entah abad ketiga, lupa. Dan diterjemahkan oleh Raja Ptolemy yang menggagas untuk menerjemahkan kitab ini dari naskah berbahasa Ibrani oleh rabi-rabi Yahudi, diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh 70 sekian orang, makanya disebut dengan LXX atau Septuaginta. Maka kitab ini pada akhirnya menggunakan bahasa Yunani. Tapi tahukah Anda, ketika kitab ini adalah bahasa Yunani, kemudian ternyata orang Yahudi asli kemudian menyelesaikan kitab mereka di abad ke-9 bernama teks Mesorah, teks berbahasa Ibrani. Setelah di cross check pada zaman sekarang ini, antara Septuaginta dan teks Mesorah itu banyak perbedaan. Makanya supaya tidak terjadi penyelewengan makna, karena ini firman Tuhan, kami umat Islam wajib belajar bahasa Arab supaya tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mencoba menyesatkan umat Islam. Sekian. Baik, terima kasih Uni.
Pak Saud, paham apa yang dijelaskan oleh Uni? Saya tanya dulu. Paham. Maksudnya gini, boleh saya ulangi? Dinda, boleh nggak Uni izin tutup cam karena baterai Uni tinggal sedikit, tapi Uni tetap pantau. Izin Jadi, untuk tutup cam. Saya ngambil Sebentar, ambil saya izin dulu kesimpulan. sama host dulu, bentar. Boleh Dinda? Oke, silakan Uni. Ya izin ya, cuman sebentar. Nanti kalau sudah sedikit apa Uni langsung buka cam lagi. Tetap Uni pantau. Maaf teman-teman yang di bawah, saya melanggar aturan room ini ya, karena urgent ya, bukan faktor kesengajaan. Baterai saya tinggal 4, takutnya nanti rungkat. Lanjut. Lanjut Pak Saud. Oke, silakan Pak Saud. Jadi saya ngambil kesimpulan, hanya itulah alasannya ya. Saya kan bertanya, saya kan sebenarnya bukan ingin tahu, tapi saya ingin bertanya segar. Selama ini yang saya sebenarnya hidup di lingkungan muslim, jadi soal muslim saya udah bergabung lah. Dan saya ingin tahu, tapi saya ingin menanyanya tahu salah ya kan. Kenapa sih harus kita belajar, diharuskan kita harus belajar bahasa itu, sementara kalau dalam hati kalau untuk kami tanpa kita berbicara pun, tanpa kita beralunan nada yang bagus pun, hanya dalam hati aja kita sudah bisa gitu, bukan harus nadanya harus bagus ini gitu ya kan. Cuma itu aja, saya rupanya hanya saya simpulkan hanya ketakutan aja lah ya, ketakutan Duh, takut di Bapak, gitu. saya menjelaskan kepada Anda, tiba-tiba Anda menyimpulkan ada kata ketakutan. Saya tidak pernah mengatakan ada kata ketakutan loh tadi loh. Saya menyampaikan supaya tidak terjadi penyelewengan. Jadi jangan menambahkan, mengurangkan bahasa. Konklusi itu harus sesuai dengan penjelasan. Ya, dan saya gini loh Pak, yang menjawab itu saya. Kalau Anda pun mau, harusnya saya mengkonklusikan. Kalau Anda mau mengkonklusikan, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan penjelasan gitu loh. Kemana dia? Terpentung. Kemana dia? Itu kali teman-teman. Terputus dari jaringannya, kepental atau gimana? Jangan bilang kabur ya. Saya hanya baca ya, Pak. Saya hanya baca, Pak. Teman-teman naikkan like live-nya sampai 9K, teman-teman. 900K maksudnya. Oke, kita lanjut aja ya. Saya naikkan yang udah lama antri. Sebentar lagi saya buka ruang 9 ya teman-teman ya. Jadi boleh lebih dari 1 untuk kalian naik. Pak Pejuang Sawit, selamat malam. Pejuang Sawit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Muslim? Nggak bisa ini, soalnya lagi lagi di pabrik sawit ini. Oke, baik. Izin saya turunkan ya Bapak ya. Selamat malam. Oke, silakan. Ya. Oke, kita lanjut. Saya naikkan yang sudah lama ngantri dan pastikan sudah pakai baju saat membuka kamera ya teman-teman ya. Jangan sampai buka kamera nggak pakai baju ya. Pak Hitam, selamat malam. Ya, malam. Ya. Shalom. Ya, selamat malam Pak. Shalom. Ya, silakan gimana? buka kameranya Pak. Apa? Buka kamera Bapak. Nggak bisa. Saya sudah bantu dari sini Pak. Bukan, dari sini belum bisa. Saya sudah bantu dari sini Pak buka kamera. Nggak bisa. Bapak di sini. Kita bicara dengan namanya tadi. 5, 4, 3, 2, Loh. 1. Loh, kok lari? Di sini saya hanya mau berbicara dengan orang yang sehat saja, Pak. Yang tidak sehat saya buang langsung.
Saya lebih baik, Pak, menjaga energi baik saya daripada saya harus mengecas lagi energi baik saya. Nanti saya tutup kamera, Pak, kalau saya ngecas energi baik. Sama kayak Uni kan, ngecas handphonenya tutup kamera dulu. Nah, saya lebih baik menjaga, Pak, biar tetap terjaga nih energi baik saya. Gitu ya, Pak ya. Bapak, iya Pak. Enggak, kalau Bapak itu bilang kita takut, memang kami takut Pak. Karena kalau saya pribadi ada hal yang saya takuti. Pertama, guguk gila, sama ODGJ. Yang ketiga Bapak. Minta naik lagi dia, Uni, minta naik lagi dia. Yaudah, saya takut Pak sama Bapak. Saya mau ODGJ takut loh Pak, sama guguk Ya, sama udah guguk lama yang loh. ini juga. Udah Iya, berapa guguk. orang ya kita naikkan ya? Udah berapa orang kita naikkan, dia udah dari tadi nih. Ternyata sudah naik kayak gitu adabnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman, itu adabnya nggak baik banget. Nah, jadi lebih baik saya tempatkan di mana seharusnya. Teman-teman udah tahu tempatnya di mana? Kalau nggak tahu saya ulangi lagi. Saya nggak kirim di neraka. Kalau Bang Ardi tuh bilang saya kirim kamu ke neraka, tapi saya nggak kirim di neraka. Takutnya nanti kalau dia dikirim di neraka, teman-teman, itu langsung jadi bahan bakar api neraka. Api neraka. Tapi kalau ini saya tempatkan dia di tempat sampah biar bisa didaur ulang. Setidaknya masih bisa lah bermanfaat gitu ya. Bapak sudah mendengar penyampaian saya, Bapak masih mau minta naik? Kemaluan Bapak kalau masih minta naik, Pak. Kalaupun naik, Bapak pastikan bisa membuka kamera, Pak. Jadi kalau Bapak sopan, kami segan. Tapi kalau Bapak kurang ajar, kami pun akan lebih parah daripada itu, Pak. Maaf ya, saya harus perlihatkan bantal guling ya, karena seolah kalau gini dikira saya lagi di toilet nih. Tuh, pada komen di bawah saya dibilang dari toilet. Saya lagi di kasur, guys. Tuh, ya ampun. Ini soalnya chargernya di sini. Ada-ada aja netizen. Karena keramik ya. Lanjut. Arema, selamat malam. Teman-teman naikkan like live-nya sampai 900 dulu, teman-teman. 915k. Assalamualaikum. Arema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Muslim. Baik. Pak, mohon maaf nih Pak. Kita untuk malam hari ini kita khususkan untuk yang non-muslim saja biar terjadi diskusi dua arah nih Pak. Oke, ya terima kasih. Baik. Ya, Nah, kalau untuk yang muslim, besok pagi Pak boleh jam 8 pagi ya? siap, siap. Makasih. Iya, sama-sama Bapak. Izin ya, saya turunkan ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Ya, sekali lagi saya katakan saya tidak di toilet ya. Ah, ini di atas kasur. Nanti saya kasih background nanti di sini ya. Coba saya kasih background dulu deh. Dikira di toilet saya. Aduh, Sopan. netizen. Netizen ini kadang-kadang Netizen ngadi-ngadi. nih, ada ya, ngadi gitu ya. Aduh. Oke, saya suka nih. Mana dia tadi? Saya suka nih. Tak naikin. Oke, Jangkar. Selamat malam, Jangkar. Jangkar, selamat malam, Jangkar. Selamat malam Kak Cantik. Oh iya, adek ganteng. Bisa buka kamera? Tunggu ya Kak, gelap. Iya, siap. Sudah? Gelap Kak, mati lampu Kak. Loh, kenapa ini gelap-gelapan? Mati lampu dia. Yuk, udah 3 menit mati lampunya sini Kak. Tunggu ya. Cari pencahayaan yang lain. Cari pencahayaan yang lain, ganteng. Panggil Gimana ganteng ya? aja ya dia. Uni, Ya, makin malam kok Uni makin cantik. pakai filter barusan dek.
Awet muda dia Kakak Rika. Wah, awet tua. Jangkar, kakak mau lihat wajahnya. Cari dulu Ini masih gelap, Kak. pencahayaan. Ya, cari dulu pencahayaan. Gimana ya ini mati lampu? Gimana ya? Tunggu hidup Gimana lampu ya ya. cara jawabnya? Tunggu hidup lampu ya. Tapi kakak sangat menghargai kan. Aduh, miss pula. Tapi beliau sudah buka cam loh. Ya, tapi kakak sangat menghargai karena kamu sudah buka cam gitu. Cuma ini supaya diskusi kita nyaman, berjalan dengan lancar, baik gitu ya. Dan juga teman-teman yang di bawah juga berpikiran yang baik juga sama Jangkar. Jadi harus melihatkan wajah seperti itu ya. Tunggu hidup lampu ya, nanti naik lagi ya. Ya nggak apa-apa Kak. Iya, berpikir keras Jangkar, ya Allah ya. Keren banget ya. Iya, maaf ya. Nanti PLN naik tolong dong. datang ya. Apa? Izin ya. Oke Kak, Dulu ya. cantik. Iya, ya. Ya ganteng. Tapi memang dia ganteng kok, Uni. Soalnya saya kan udah masuk ke bionya. Masih muda ya. Semoga cepat disunat. Selamat malam. Ya, malam Pak Arif. Bisa buka kameranya Bapak? Pak Arif, selamat malam. Tunggu. Ada kedengaran nggak air di bawah kaki saya? Kedengarannya? Banjirnya. Allah. Hati-hati listrik ya. Hati-hati Iya, listrik. itu dia. Nanti Ya, itu dia yang mau diamankan. Oke, terima kaki kasih, pakai Pak. naikkan ke atas. Mau tanya dengan Mbak Ripa. Oke, silakan langsung aja. Apa arti Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman. Oh, di luar tema Bapak ini makin jauh mungkin nih pembahasan kita nih. Sesuai tema aja, Pak. Bapak Katolik ya? Pak Arif. Muslim? Islam. Pak, saya nggak sedang bercanda sekarang, Pak. Muslim atau non-Muslim? Islam. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak, mohon maaf, ini saya turunkan ya, karena kita mau berdiskusi dua arah nih, Pak. Jadi kita utamakan yang saudara non-Muslim dulu. Begitu ya, Pak ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, nah ini nih yang saya suka nih. Selamat malam, Kak. Iya, malam, Mbak. Malam sayang. Lembut dan cantik. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf, Mbak Putri. Saya tanya dulu nih, Kak Putri. Kristen ya? Kristen. Oke, baik. Silakan, Pak. Kak. Ini tema kita pada malam hari ini, esensi Nabi, Kak. Kakak mau menanggapi terkait tema kita, mau bertanya atau ditanya? Silakan. Mau bertanya, Kak. Tapi kalau mau yang sedikit langsung dicela aja ya, Kak. Karena siapa tahu takut menyinggung. Ada tidak, Kak, dalilnya Muslim bahwasanya kalau Muslim itu semuanya memang masuk surga? Ada dalilnya. Dalam riwayat hadis di mana Rasulullah. Oh ya, lanjut sayang. Ini Lanjut, sayang. sebenarnya di luar dari tema ya, tapi karena kakak Oh iya. ya cantik. Jadi Oh, ini nggak di luar apa-apa. tema ya? Iya, di luar dari tema itu kakak pertanyaannya. Tidak ada nyambung kan ke tema pertanyaan kakak kan? Coba kakak ini lagi. Ya, Kakak makanya ulangi. tadi kan tanya gitu, takutnya kalau memang apa salah ya udah gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Saya untuk serahkan pengetahuan. untuk menjawab ya, supaya mungkin juga teman-teman di bawah ini kan ada 4.000 lebih ya. Jadi mungkin juga mau belajar terkait hal ini. Silakan Uni. Ya, dalilnya ada dalam riwayat hadis ketika Rasulullah SAW bersabda, umatku akan masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Dan juga dalam riwayat hadis lainnya, Nabi Muhammad itu akan menjemput, diizinkan oleh Allah, memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah, menjemput orang yang memiliki sebiji sawi keimanan di hatinya.
masuk ke dalam surganya Allah. Jadi cara umat Islam masuk ke surga itu ada beberapa cara. Pertama, ada yang masuk tanpa dihisap, artinya auto surga. Di antaranya adalah para nabi. Mereka tidak perlu dihisap karena mereka adalah orang yang memang sudah dijamin. Dan salah satunya lagi adalah umat Islam sekitar 70 ribuan orang. Ini dalam riwayat hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah sahabat-sahabat Nabi kami yang dijanjikan oleh Nabi kami auto surga tanpa dihisap. Nah, kemudian fase kedua adalah ketika di yaumil hisab dilihat amalan sholatnya, dihisap dulu sholatnya. Kalau sholatnya bagus maka dia auto surga. Nah, ketika dilihat sholatnya ternyata tidak bagus, sholat wajibnya, maka ada lagi yang dilihat sholat sunatnya. Sholat sunatnya bagus, maka dia auto surga. Tapi kemudian dilihat lagi sholatnya bolong-bolong, ternyata amalan solehnya sedikit, amalan buruknya banyak. Tapi ternyata amalan solehnya banyak, amalan buruknya ternyata sedikit, amalan solehnya banyak. Wallahu a'lam. Allah mengizinkan dia masuk surga. Tapi dihisap dulu semua perbuatan dia, hutang piutangnya dengan manusia, apakah ada yang tersinggung dengan dia, semua dihisap. Keadilan Allah akan ditegakkan. Nah, begitu juga ketika banyak dosa umat Islam, lebih banyak dosanya ketimbang perbuatan baiknya, maka dia bertanggung jawab dulu di neraka jahanam. Setelah itu nanti Nabi Muhammad akan menjemput orang-orang ini untuk masuk ke surga. Yang kekal di dalam neraka adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, orang musyrik yang menyekutukan Allah, dan kaum munafik. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Terus Kak, benar nggak? Ada lagi tanya. Ya, silakan. 1001 pertanyaan kata Uni, silakan. Contohnya Ya, kayak 1001. saya ini kan Kristen. Benar nggak kalau saya Kristen kan? Contohnya saya mau masuk agama untuk berpindah agama gitu. Benar nggak kalau kita yang agamanya Kristen mau masuk ke Muslim itu dosanya benar memang dimulai dari nol ya Kak? Apakah dihapuskan gitu ya? Nah, Maksudnya itu. Silakan Uni. Ya, jadi ketika seseorang itu berpindah keyakinan menjadi seorang mu'alaf, arti mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya, menerima Islam sebagai ajaran yang diterima oleh akal, hati nuraninya, dan kemudian dia ikrarkan, karena iman itu artinya ikrar bilisan, tasdik biqolbu, dan amala bil arkan. Kemudian mereka ikrarkan, dibenarkan di hati, lalu dilakukan setiap apa yang diajarkan Islam, maka dosanya terhapus. Dia seperti bayi yang baru lahir. Dia memulai kehidupannya pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Kak Putri lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa Kak, tanya aja banyak-banyak. Yang mana membuat Kak Putri itu merasa tidak nyaman atau memang ada sesuatu yang mengganjal yang ingin Kak Putri ketahui? Silakan. Terkait tentang Islam. Enggak, karena teman-teman juga memang di sekeliling Putri itu memang kebanyakan Muslim gitu. Jadi agama. Jadi kadang mereka cerita. Boleh nggak saya tanya sama Putri Dinda Alisa? Silakan Uni. Putri sudah pernah belajar tentang agama Islam? Udah pernah juga. Sudah memahami agama Kristen? Sudah, tapi kadang ada juga sih keraguan di agama Kristen. Jadi makanya Putri saya tidak tanya itu dulu sayang. Gini sayangku, Uni tidak mau membebankan Anda supaya kita dianggap seolah-olah menjelekkan agama Kristen. No. Maksud Uni, sudahkah belajar agama Kristen dan sudahkah belajar Islam? Itu maksud Uni. Sudah pernah membandingkan? Ya Uni, cuma nah, oke. Kalau untuk yang Muslim kan belum sepenuhnya Uni gitu. Makanya ya, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya ini begini. Apa hal yang membuat kamu hingga sekarang ini belum menjadi muslimah? Silakan dijawab. Karena kedua orang tua tidak setuju, Kak. Tidak menyetujui. Nah, 2019 itu faktor eksternal ya. Faktor eksternal artinya tidak ada kaitannya dengan Islam. Nah, sekarang apa yang membuat kamu tidak menerima Islam dari segi ajaran yang kamu ketahui saat sekarang ini? Tapi mohon maaf Kak, ini aku bukan. Gak apa-apa sayang. No. Lillahi ta'ala, Uni yakinkan umat Islam tidak akan tersakiti. Pertanyaan Putri yang pertama tadi Kak, gini. Karena kan teman-teman tuh pada ngomong, masa iya sih bisa gitu ya? Ada tertulis di dalilnya Muslim bahwasanya yang Muslim itu bahkan bakal masuk surga gitu. Nah,
Sementara di Kristen kan yang masuk surga itu juga ya pasti masuk surga gitu, tapi kan tergantung amalnya, tergantung ibadahnya. Nah, mungkin Putri yang kurang paham Tacemana menanggapi. Boleh Uni transfer knowledge pada malam ini buat Putri? Bisa Putri bersabar mendengarkan Uni sebentar saja hasil kajian, dan Putri boleh tidak percaya sama Uni, bahkan Uni anjurkan untuk tidak percaya sama Uni. Tapi ketika apa yang Uni sampaikan tolong di cross check, diteliti, dan tolong kalau bisa membantah-bantah Uni, oke? Oke. Uni mulai ya. Pertama Uni coba transfer ilmu Islamologi. Jadi begini Putri, Islam itu artinya dari kata salam, damai, dari kata aslam, tunduk dan patuh. Jadi Islam adalah jalan di mana orang-orang yang mengaku Islam tunduk patuh kepada Tuhan dan membawa damai di dunia dan selamat di akhirat. Dan kata Islam juga berasal dari kata salim, artinya suci. Maka secara terminologi bisa dikatakan orang Islam adalah orang yang berusaha untuk tunduk patuh kepada perintah Tuhan untuk bisa menjadi damai di dunia, selamat di akhirat, dengan mensucikan jasmani dan rohaninya dengan pengajaran Tuhan. Itu Islam. Nah, kemudian Kristen. Kristen artinya apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, dari bahasa Yunani Kristos. Sementara Yesus sendiri bukan orang Yunani, dia orang Ibrani. Harusnya dia adalah Mesiasme harusnya ya. Nah, kemudian kalau kamu dikatakan sebagai seorang Kristen, seharusnya kamu muslimah. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan dalam kitab kamu, tidak semua yang memanggil-manggil dia Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan semua yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Maka pertanyaan yang muncul, kapan Bapa di surga memerintahkan umat Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Sampai onta masuk ke lubang jarum, kamu tidak akan pernah menemukan jawabannya. Saya yang pastikan. Tapi kalau kita bicara tentang Islam, ketika Nabi Muhammad menyampaikan perkataan Allah, Kul, ini Allah yang bilang loh, katakanlah kata Allah, Allahu ahad, Allah itu satu, satu ahad itu tunggal. Maka ternyata Musa pernah berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Shema Israel, dengar Israel, Adonai Tuhan, Elohenu Allah kita, Elohim kita itu Echad, tunggal, satu. Lalu ternyata Yesus mengutip perkataan Musa, dengarlah kaum Israel, hukum yang paling utama, Adonai Elohenu Echad, Tuhan itu tunggal. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 17 pasal 17 ayat 3, kehidupan kekal itu didapat mengenal satu-satunya ilah dan mengenal Yesus yang diutus. Pertanyaan Uni ini muncul dari kognitif yang berjalan. Siapa yang mengajarkan umat Kristen menyembah Yesus? Nah ini. Maka ketika Putri Manulang mengaku Kristen, kalau betul-betul Kristen, seharusnya antum ini muslimah. Karena Yesus pelaku praktisi hukum Torah. Dalam Islam kami percaya Nabi Musa itu membawa Torah, kaumnya mengikuti Torah. Nabi Isa membawa Injil, menjalankan Injil. Nabi Muhammad membawa Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Kami percaya itu. Nah, jadi pertanyaan Uni, kalau Anda mengaku sebagai Kristen, ini dijawab singkat padat saja nih. Kalau tidak tahu nanti Uni yang ajarkan, karena Uni belajar. Apa ajaran Yesus yang dia jalankan sendiri, yang diikuti oleh umat Kristen? Gimana Uni? Apa ajaran Yesus yang dia terapkan pada dirinya sendiri, yang diikuti oleh umat Kristen
ke gereja. Yesus tidak tahu gereja. Yesus taunya sinagog. Ya, yang Putri tahu ya, sejauh ini serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya dari sikap, karakter, sekaligus ya kepribadian kita aja Uni gitu, yang bisa lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan, terhadap Yesus. Tahu gitu. ayat segambar itu sayang? Ayat segambar serupa itu orang-orang Yahudi tidak pernah menafsirkan ayat itu artinya manusia sikapnya sama seperti Tuhan. Kalau memang Tuhan menciptakan manusia sama sikapnya seperti Tuhan, ya sudah kita Tuhan. Bagaimana mungkin ada manusia sikapnya seperti Tuhan? Kalau memang Adam itu sikapnya seperti Tuhan, tidak mungkin dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, melanggar aturan Tuhan kalau sikapnya seperti Tuhan. Nah, maka orang Yahudi menafsirkan ayat ini, diciptakan manusia segambar serupa. Maksudnya adalah Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambaran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mirip dengan Tuhan. Karena dalam kitab Perjanjian Lama, Allah bukan manusia, sehingga dia berdusta. Tiba-tiba umat Kristen mengklaim bahwa ada Allah dari jenis manusia, Dek. Jadi ketika Putri menyembah kepada Yesus, pertanyaannya yang paling krusial, siapa yang memerintahkan umat Kristen menyembah Yesus? Itu saja. Siapa yang memerintahkan umat Kristen menyembah Yesus? Setahu Putri ya Tuhan Yesus itu sendiri gitu nih. Di mana coba? Iya, itulah Uni kurang lah pengetahuan Putri. Nah, jangankan untuk minta disembah, Yesus sendiri tidak meminta untuk dihormati. Bagaimana mungkin orang-orang bisa menyembah Yesus berdasarkan pengajaran Yesus? Nah, apakah Bapa pernah meminta untuk manusia menyembah kepada Yesus? Tidak. Karena Yesus mengajarkan untuk mengabdi kepada Bapa. Ketika Yesus dicobai iblis, jangan kau mencobai Tuhanmu, engkau harus menyembah kepada Allah. Apakah Yesus meminta iblis menyembah dia? Jadi adindaku, Tritunggal sebagai doktrin kekristenan itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Yesus tidak mengimani Tritunggal, karena Tritunggal pertama kali dibawa oleh Tertullianus, seorang mantan penyembah pagan. Silakan Anda cross check dalam sejarah. Di tahun 160-an, yang matinya dia tahun 220-an. Kemudian diadakanlah konsili pada tahun 325 oleh Athanasius yang bertentangan dengan Arius. Arius bilang, ajaran Arius mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia yang tidak setara dengan Allah Bapa. Athanasius, uskup yang pada waktu itu memiliki paham bahwa Yesus setara dengan Bapa. Kok bisa setara coba? Padahal Yesus berkata dalam kitab Anda, Bapa lebih besar daripada aku. Di kitab Anda itu Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Umat Kristen katakan Yesus setara Bapa. Katanya pengikut Yesus, katanya pengikut Kristus, tapi yang diikuti bapak-bapak gereja. Gitu sayang. Jadi pertanyaannya, kapan Bapak mengajarkan Bapak Tuhan yang disembah oleh Yesus? Kapan Tuhan yang disembah oleh Yesus meminta manusia menyembah Yesus? Kapan? Begitu. Udah habis waktunya, kebanyakan. No. Saya meminta kepada saudari Lisa untuk spesialkan malam ini untuk Putri VIP, ya. Silahkan bertanya 2002 pertanyaan, kalau perlu 5005 pertanyaan. Puas-puaskan malam ini. 10.000 pertanyaan. Putri takut Mbak sama Uni nanti
menyinggung perasaan yang berbeda agama. Oh, Bisa. Uni beda. Uni Saya beda mau kalau ya, di Komal ini. kalau misal orang yang Ya. benar-benar mau belajar dan bertanya dengan sopan, kami bahagia. Karena di sini memang Ya. kami ingin berdiskusi dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat seperti itu. Dan lagi pula Uni beda. Kalau Uni di samping Lisa, Uni bisa sedikit mengontrol emosi. Kalau sendirian mungkin Uni bisa keluar tanduk. Makanya Uni betah di sini. Gitu. Jadi Putri nanya apa aja, Uni di handle sama Lisa. Allah tabarakallah. Sebaliknya saya juga terhandle oleh Uni. Jadi kami saling melengkapi. Masya Allah. Lanjut Ya, sayang. itu aja deh Uni. Nanti next time Siap. kalau ada yang bertanya. Karena ya seperti yang Putri bilang tadi, namanya manusia kan, kita agama ini kan berhak memilih. Gitu ya Uni ya. Islam la ikraha fiddin sayang, tidak ada paksaan dalam beragama. Seandainya adindaku butuh untuk berkomunikasi tentang agama, DM Uni sama Lisa. Kita bisa DM bertiga, bisa WhatsAppan bertiga untuk koordinasi ngobrol off the record. Tidak perlu dipublish, nggak apa-apa. Asal betul-betul niatkan yang baik menimba ilmu. Nanti bisa berteman dengan Ukhti Lisa, bisa bertanya kepada Uni dan tanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Dan Uni tidak, kami ingat ya, ini bukan room Islamisasi, ini room transfer knowledge. Karena kami bukan umat yang kehausan butuh jemaat. Ya pertama itu. Yang kedua, saya sendiri orang yang lebih senang dengan sedikit umat Islam tapi berkualitas daripada banyak umat Islam tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Justru ketika umat Islam ya justru dulu era keemasan Islam itu umat Islam sedikit jumlahnya tapi berkualitas. Namun Rasulullah katakan ketika banyak umat Islam mereka buih di lautan. Itu yang lebih saya takutkan. Jadi Putri tidak harus masuk Islam malam ini dan kami tidak Islamisasi. Tapi yang penting tugas kami yang diperintahkan oleh Nabi kami yaitu sampaikan dariku satu ayat sudah kami laksanakan. Itu saja sudah tanggung jawab kami. Iya Uni. Sekali lagi makasih ya Uni, Mbak. Siap sayangku. Mbak Putri, saya buka roomnya ini untuk diskusi dua arah seperti ini setiap hari mulai dari jam 20 sampai 00 itu maksimal. Jadi kalau misalnya besok Mbak Putri masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang menganjal di hatinya Mbak Putri seperti itu ya, boleh ke roomnya lagi seperti itu ya. Sekali lagi makasih ya Mbak Uni. Ya, sama. Selamat malam. Ya, Malam sayang. Putri siap-siap nanti banyak yang DM dari pihak Kristen ya. Siap-siap dengan DM-DM itu. Betul sekali. Bahkan siap-siap kamu nanti diancam diintervensi ya. Soalnya sudah banyak kawan-kawan saya yang begitu. Ya. Dan saya sendiri diancam Uni. Wah, Iya. luar biasa sekali. Memang Jadi, begitu. iya, luar biasa sekali. Itu kebun pun semuanya keluar ya fitnahnya luar biasa sekali. Hujatannya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, bijak semua pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Saya naikkan yang udah lama ngantri ya. Oke. Uni izin kita iklan boleh? Boleh. Nah, teman-teman, kemarin banyak banget yang DM saya bahwasanya nanya terkait untuk Fresh and Body Serum yang saya gunakan ya. Ini body lotion teman-teman yang mana ini mengandung serum. Jadi ini satu kali penggunaan saja sudah kelihatan perbandingannya nih teman-teman. Ya, oke. Saya lihatkan di satu tangan saya. Ini salah satu produknya kita ya, produk yang saya punya. Kita ada lebih dari 300 teman-teman. Ini hanya salah satunya saja ya, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini yang sudah saya pakai dan yang ini yang belum saya pakai. Jadi kelihatan ya perbedaannya ya. Ini sudah saya pakai dan yang ini belum saya pakai. Jadi dia teksturnya lebih lembut teman-teman, wangi juga. Sayangnya teman-teman nggak bisa cium aromanya ya. Ini kelas serius kak.
Nah, ini wangi banget teman-teman, jadi nggak perlu pakai parfum juga. Kalau parfumnya kita juga ada, saya semua pakai produk Lavananya teman-teman. Jadi kita ada lipstiknya, ada krimnya siang malam, serumnya, dan juga Fresh and Body Serum, parfum dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, dan juga ada FN Collagennya yang seperti kemarin saya bilang. Tapi di sini teman-teman yang saya ingin bagikan ke teman-teman bukan hanya untuk penggunaan produk. Yang saya ingin bagikan ke teman-teman adalah info pentingnya, yaitu bisa punya penghasilan melalui handphone Anda teman-teman. Jadi maksimalkan handphone teman-teman itu bisa menghasilkan cuan teman-teman, bisa menghasilkan uang seperti itu ya, dari rumah bisa menghasilkan uang seperti itu, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya pekerjaan, ini saya khususkan malahan untuk peluang bisnisnya ini, bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan, ayah mungkin ya, yang ingin punya penghasilan tambahan, atau ibu-ibu yang pengen punya penghasilan sendiri dari rumah tanpa harus meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, atau anak pelajar yang kuliah ataupun sekolah tanpa harus meminta atau menunggu transferan dari orang tua. Nah, teman-teman mau tahu caranya bisa punya penghasilan mulai dari 400.000 hingga jutaan per hari, masuk aja langsung ke DM saya, langsung tinggalkan aja nomor telepon teman-teman. Nah, sebagian sudah saya masukkan nomor telepon teman-teman yang lain kemarin di grup, tapi sebagiannya lagi belum, karena banyak banget teman-teman, ratusan. Jadi saya nggak mampu masukin semuanya gitu ya. Maksudnya admin saya nggak mampu masukin semuanya. Kemarin tadi juga udah konfirmasi, kebanyakan Kak, karena banyak kerjaan juga yang lain harus dikerjakan seperti itu ya. Jadi satu-satu. Jadi supaya mempersingkat, teman-teman langsung aja tuliskan nomor telepon teman-teman di DM saya seperti itu ya teman-teman. Oke, Uni silakan. Oh iya, satu lagi untuk channel YouTube saya Lisa Winner 49, bantu di follow-follow juga teman-teman. Saya sudah tuliskan di bio. Jadi teman-teman masuk aja langsung ke bio saya seperti itu ya. Uni silakan Uni. Ya, kalau saya kembali ya, saya jualan produk desain skincare ya. Jadi kalau mau DM aja langsung. Ya gitu aja. Silakan lanjut. YouTube-nya Uni? Mute salah satu. YouTube saya Riva MOW, teman-teman ada 2, Mesia X Uniriva, Riva MOW. Gitu. Terima kasih. Dan ini juga Lisa Winner 02, ini juga akun saya. Teman-teman yang kedua bantu di follow-follow juga teman-teman. Lisa Winner 02, ini juga akun saya, bantu di follow-follow, dan ini akan saya gunakan khusus untuk bisnis saja seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini sudah ada tamu kita, Uni. Ya, silakan Dinda. Sarkondes, selamat malam. Pak Sarkondes, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Satu kali lagi Bapak saya sapa. Kalau tidak merespon panggilan saya, maka saya turunkan. Pak Sarkondes, selamat malam. Baik, izin saya turunkan ya. Terima kasih sudah mampir. Oke, kita lanjut. Saya pilih yang sudah ya. Dan yang non-muslim. Yang muslim tahan dulu. Wah, ini banyak yang muslim semua nih. Oke, Uni silakan. Ada yang mau disampaikan? Lanjutkan lagi, Uni. Oke, baik. Jadi, kenapa kita harus membahas esensi Nabi dari sudut pandang teologi dan juga historis, supaya kita bisa memberikan parameter yang betul-betul bisa kita ikuti. Nah, maka dalam Islam sendiri parameter kenabian itu datang dari Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah khataman Nabi. Ya, itu pernyataan Allah. Bahkan terkait tentang konsep kenabian dalam Islam, saya akan bacakan beberapa dalil teman-teman tentang syubhat. Kenapa tidak ada saksi? Saksinya siapa? Kenapa Nabi kalian nggak ada yang lihat dari wahyu? Nah, itu kan. Jadi kita akan tunjukkan teman-teman terkait tentang saksi. Mari kita lihat dalil dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Ankabut ya. Bentar, ini ada Al-Quran.
Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Ternyata pernyataan ini bukan hanya ada di Al-Quran. Teman-teman perhatikan. Saya bingung ya, kenapa umat Kristen selalu bertanya tentang saksi, tentang kenabian. Sementara kalau kita lihat dalam kitab mereka sendiri, ini agak ngelek ya dek? Ngelek ya? Aman, Uni. Aman. Iya. Nah, mungkin sepertinya handphone ini. Dalam kitab 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 5, Yesus mengatakan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Makanya saya bingung, kenapa umat Kristen memperdulikan saksi manusia, sementara Yesus mengajarkan untuk lebih memperdulikan kesaksian dari Tuhan. Makanya saya katakan umat Kristiani kenapa tidak patuh kepada ajaran Yesus. Nah, pertanyaan tentang saksi itu adalah pertanyaan dari orang Farisi kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 8 nomor 13 sampai 14. Tentang saksi dua orang ini ada dalam Yohanes pasal 8 16 sampai 17. Di situ Yesus bahkan mengajarkan bahwa saksi tentang dirinya adalah tentang Bapa dan juga tentang dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah Bapa. Gitu. Jadi agak membingungkan kalau ada umat Kristen yang bertanya saksi dari kalangan manusia terhadap kenabian dan rasul. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Uni. Ini sudah ada tamu kita Uni. Silakan. Halo Sapu. Pak Sapu, selamat malam. Iya, malam. Ya, silakan buka kameranya Bapak. Tidak bisa ongkem ini, tidak pakai baju. Ya udah, kalau gitu turun. Sekali lagi saya tanya, Bapak mau lanjut diskusi atau tidak? Oh lanjut, kalau kamu minta kita naik, kita Silakan naik. buka kameranya dan pakai baju terlebih dahulu, Bapak. Tidak Saya bisa kasih buka waktu. baju, tidak pakai baju Baik, nih. terima kasih Bapak. Izin saya turunkan. Ya turun. Oh, Belum kenapa udah itu? Ya, teman-teman. Makanya jangan banyak-banyak makan babi kecap lah. Oke, Panas. selamat malam Pak Hashim. Pak Hashim, selamat malam. Ya, silakan buka kameranya Bapak. Saya sudah ganti dari sini. Lek atai sangat lagi banget. Ini nak komite ya. Bapak bisa respon suara saya Bapak 5 detik dari sekarang? Rangga barang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pak Itam, selamat malam Pak Itam. Pak Itam, bisa mendengar suara saya Pak Itam? Pak Itam? Sekali lagi saya tanya Pak Itam, bisa mendengar suara saya? 5, 4, 3, 2. Oke, terima kasih sudah mampir. Karena banyak teman-teman dan kita mempersingkat waktu ya. Ini sekarang sudah 23:24 ya. Dan saya sama Uni tempatnya berbeda. Uni selisih sama kita itu 2 jam ya Uni ya, 2 jam setengah ya Uni. Iya, 2 jam. Bang Andi, selamat malam. Bang Andi, ketiduran ya. Ya baik, terima kasih. Saya Capek nunggu ya. Lama ya nunggunya ya. Siapa ini? Pak Lurah Desa. Selamat malam Pak Lurah Desa. Pak Lurah. Bisa mendengar suara saya Pak Lurah? Sekali lagi saya tanya Pak Lurah. Bisa mendengar suara saya Bapak? 5 detik dari sekarang.
Kalau tidak merespon, saya turunkan. 5, 4, 3, 2, 1.